dengan rekursif. Di sini saya masih menggunakan prosedur aneh gitu ya, prosedur aneh. Kemudian dalam prosedur aneh ini ada dua bagian, jadi bagian rekansnya dan bagian basisnya ya. Di sini ada yang sedikit berubah, yaitu kalau pada video yang sebelumnya itu si prosedur aneh itu punya dua pekerjaan. Kalau di sini dia punya tiga pekerjaan. Pekerjaan yang pertama yaitu memanggil aneh dengan n kurang 3, kemudian mencetak nilai n begitu ya, dan memanggil aneh sendiri ini dengan parameternya dikurang 2. Jadi ada 3 ya pekerjaannya ya. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Nah, kira-kira kalau berdasarkan pemahaman di video yang sebelumnya, kira-kira ini outputnya berapa atau apa-apa saja outputnya? Ada yang bisa jawab? Nah, kita lihat ya hasil eksekusinya seperti apa. Apakah tebakan kalian benar gitu ya? Ya, kita lihat. Jeng-jeng, seperti ini ya. Lumayan banyak juga nih. Amin 1, 2, 0, 5, 0, 3, wah bla 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 bla, banyak ya. Oke, kita lihat ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Oke, ingat prinsip dari rekursif. Ya, prinsip dari rekursif itu adalah ketika sebuah pekerjaan itu belum selesai, ya, belum selesai semua dikerjakan oleh bagian itu, maka bagian yang lain itu harus menunggu dan tidak akan dieksekusi selama bagian itu sudah selesai. Jadi misalnya nanti aneh itu memanggil ini, nah bagian ini harus selesai dulu semuanya ya sampai ujung, baru nanti bagian ini selesai, baru yang ini bisa dieksekusi. Oke ya, kita lihat ya sekarang ya, kita tracking. Oke, yang pertama saya mengeksekusi ya prosedur aneh 5. Nah, prosedur aneh 5 ini seperti yang kita ketahui itu punya 3 pekerjaan ya, punya 3 pekerjaan. Ini pekerjaan memanggil dirinya sendiri dengan n dikurangi 3, mencetak nilai n, kemudian yang terakhir adalah memanggil dirinya sendiri dengan parameter n-nya dikurangi 2. Ya, tadi teman-teman sudah paham prinsip dari rekursif. Jadi ketika sebuah pekerjaan itu belum selesai sepenuhnya, maka dia tidak akan bisa berpindah ke pekerjaan yang selanjutnya. Jadi pekerjaan yang sekarang sedang dikerjakan itu harus selesai dulu. Oke, itu prinsipnya. Prinsip paling utama yang harus kita pegang pada sebuah rekursif ya. Kita lihat pekerjaan yang pertama dari aneh 5 ini adalah memanggil dirinya sendiri begitu ya. Memanggil dirinya sendiri yaitu aneh. Kemudian parameternya itu n-nya kita kurangi dengan 3 ya. 5 dikurangi 3 berapa? 5 dikurangi 3 adalah 2. Oke, ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh si aneh 5 pertama kali, yaitu memanggil aneh 2. Nah, aneh 2 ini ketika dipanggil ya, ini juga melakukan pekerjaan, dia juga punya pekerjaan lagi ternyata. Jadi si aneh 5 ini tidak bisa lanjut ke pekerjaan yang kedua. Nah, karena pekerjaan apa? Karena pekerjaan ini belum selesai. Aneh 2 ini harus memanggil dirinya sendiri. Ya, si aneh 2 ini juga punya 3 pekerjaan gitu ya. Nah, 3 pekerjaan ini juga harus dilakukan. Maka apa di sini? Maka di sini si aneh 2 itu akan memanggil dirinya sendiri gitu ya. Memanggil dirinya sendiri yaitu aneh berapa? Aneh gitu ya, dengan parameter dikurangi 3. 2 dikurangi 3 berapa? 2 dikurangi 3 adalah minus 1. Oke, sekarang ini prosedur aneh minus 1. Aneh minus 1 kalau kita lihat di sini n-nya minus 1 ya. Masuk ke sini enggak? Enggak masuk. Karena apa? Karena minus 1 itu tidak lebih besar atau sama dengan 1. Maka pekerjaan yang dilakukan oleh aneh minus 1 itu adalah yang sebelah sini. Nah, yaitu mencetak nilai n. Nah, 1 ini aja. Ini karena kalau sudah sampai sini sudah sampai ke
basis. Oke, ini aneh minus 1 mencetak melakukan satu pekerjaan. Pekerjaan satu-satu yang dilakukan adalah mencetak n-nya atau minus 1. Oke, itulah kenapa di dalam hasil eksekusi bilangan pertama yang muncul adalah minus 1. Oke, sekarang kita lihat ini sudah selesai. Maka pekerjaan ini sudah selesai, si aneh 2 ini bisa melanjutkan ke pekerjaan dia yang kedua. Pekerjaan aneh 2 ini apa yang selanjutnya? Yang selanjutnya ini mencetak nilai n. Mencetak nilai n. N-nya berapa dari aneh 2? N-nya adalah 2. Nah, oleh karena itu bilangan selanjutnya yang akan muncul adalah yang selanjutnya muncul adalah 2 gitu ya. Nah, ini pekerjaan yang kedua. Pekerjaan yang selanjutnya apa? Pekerjaan aneh 2 yang selanjutnya adalah memanggil dirinya sendiri gitu ya, memanggil dirinya sendiri aneh dengan parameternya dikurangi berapa? Ini pekerjaan yang ini selanjutnya nih. Nah, dengan parameternya n-nya dikurangi 2. Maka di sini aneh ini parameternya adalah 0 karena dikurang 2 dikurang 2 adalah 0. Nah, aneh 0 ini ketika dieksekusi ternyata dia nggak masuk ke sini karena n itu tidak lebih besar daripada 1 atau sama dengan 1. Maka yang dieksekusi yang ini kan. Pekerjaan aneh 0 adalah satu-satunya pekerjaan dia adalah mencetak nilai 0. N-nya adalah 0. Maka ini sekarang yang dicetak adalah 0. Maka di sini yang selanjutnya adalah berapa? Bilangan yang muncul 0. Oke, kita lihat. Sekarang aneh 2 ini melakukan 3 pekerjaan ya. Pekerjaan ini 1, 2, 3 dan 3-tiganya sudah selesai. 3-tiganya dari pekerjaan aneh ini sudah selesai. Maka si aneh 2 ini sudah selesai, maka kita akan kembali ke sini. Nah, karena pekerjaan pertama sudah selesai, dari aneh 5 ini sudah selesai, maka si aneh 5 ini bisa melakukan pekerjaan yang kedua. Apa pekerjaan yang kedua? Mencetak nilai n. Mencetak nilai n. Nilai n-nya berapa? Nilai n-nya nih. Nilai n-nya adalah 5. Nah, oleh karena itu bilangan selanjutnya yang muncul adalah 5. Seperti itu. Ini adalah pekerjaan aneh 5 yang kedua. Nah, sekarang setelah pekerjaan kedua dilakukan, si aneh 5 ini masih punya pekerjaan yang lain, yaitu memanggil dirinya sendiri ya, Pekerjaan yang ketiga ini memanggil dirinya sendiri, memanggil aneh begitu ya. Kemudian parameternya, lihat pekerjaan yang ketiga ini ya. Nah, memanggil dirinya sendiri dengan nilai n-nya itu dikurangi 2. 5 dikurangi 2 berapa? 5 dikurangi 2 adalah 3. Ya, seperti itu. Oke, ketika aneh 3 dipanggil ya, aneh 3 ini juga punya beberapa pekerjaan. Ada 3 pekerjaan ya. Nah, setiap fungsi aneh di sini punya 3 pekerjaan. Pekerjaan yang pertama ini adalah memanggil aneh berapa ini? Aneh 3 dikurangi 3. Ini ya pekerjaannya ya, 1, 2, 3. Maka ini pekerjaan yang pertama adalah memanggil dirinya sendiri dengan n ya. Ini n-nya dikurangi 3. Ya, 3 dikurang 3 berapa? 3 dikurang 3 adalah 0. Seperti itu. Nah, ketika sudah sampai sini aneh 0 ini masuk kemana nih kira-kira ketika dieksekusi? Nah, ini nggak masuk ya. Karena n-nya tidak lebih besar daripada 1, maka masuk ke sini. Dia akan mencetak nilai n-nya. Nah, nilai n-nya ini kan berapa nih? Nilai n-nya nih. Nilai n-nya di sini 0 kan? Nah, makanya di sini yang akan muncul bilangan berikutnya adalah 0. Kita lihat bilangan berikutnya yang muncul setelah 5 adalah 0. Nah, kemudian ini pekerjaan yang pertama dari aneh 3 sudah selesai. Sekarang dia bisa masuk ke pekerjaan yang kedua. Pekerjaan yang kedua adalah mencetak nilai n-nya berapa? 3. Maka karena itu setelah itu yang muncul adalah ini ya. Yang muncul adalah nilai 3. Pekerjaan aneh selanjutnya yang terakhir adalah memanggil dirinya sendiri gitu ya. Aneh dikurangi berapa? Aneh dikurangi 2 ya. 3 dikurang 2 berapa? 3 dikurang 2 adalah 1 ya. Karena 1 ya, maka dia akan punya 3 pekerjaan ya. Yang pertama manggil aneh minus 3 ya. Ya, 1 dikurang 3 berapa? Minus
2 ya. Minus 2. Nah, minus 2 ini uh, karena dia minus 2 tidak lebih besar daripada 1, maka akan dicetak bilangan minus 2. Maka bilangan selanjutnya yang muncul adalah minus 2. Kemudian ini cetak dirinya sendiri, pekerjaan dari aneh 1 muncul berapa tadi ya, 1 ya. Nah, yang terakhir aneh 1 akan memanggil dirinya sendiri aneh dengan parameter n nya dikurangi 2. 1 dikurangi 2 berapa? Minus 1. Minus 1. Maka di sini muncul berapa ini? Minus 1. Oke.